Baik, saya lanjutkan dari penjelasan yang awal tadi. Penjelasan pertama tentang sebuah sistem kontrol di mana ada input, proses, dan output. Saya akan menjelaskan tentang beberapa definisi dan istilah terkait dengan proses atau sistem tersebut. Pada bagian yang di kiri ini, ya, pada di kiri ini, kita bisa melihat itu adalah sebuah input di mana di situ ada sebuah ada variabel, dan variabel terdapat pada material, energi dan informasi. Ya, apa itu variabel? Bisa dilihat di sini ya. Variabel adalah kuantitas fisik yang nilainya dapat berubah dan biasanya dapat diukur. Jadi kuantitas fisik, dia dapat berubah dan dapat diukur. Hanya kalau kita melakukan proses elektrik, ya kita melakukan proses pengukuran elektrik seperti tegangan, arus ataupun tekanan. Sebagai contoh, besaran cahaya yang kita ukur adalah intensitas cahayanya, ataupun besaran sebuah termal panas yang kita ukur adalah suhunya. Nah, ini dapat diukur, itu ya. Kemudian itu definisi dari sebuah variabel. Untuk variabel input sendiri itu adalah jumlah variabel yang memberikan aksi atau masukan ke dalam sistem yang dari luar, dan dia tidak tergantung pada jumlah variabel yang lain dari sistem. Jadi dia hanya satu. Ya. Ketika ini cahaya masuk, dia nggak terpengaruh oleh sistem di sini. Masuk aja. Kalau ada informasi tentang peningkatan suhu terhadap variabel di sini, ya dia masuk aja ya suhunya. Kapan dia panas, dia maka energi variabel nilainya ini konstansinya bisa berubah. Panasnya mungkin tinggi, nilainya akan jadi tinggi. Panasnya rendah, nilainya rendah. Ketika sistem ini melakukan sebuah proses, tidak akan mempengaruhi dari variabel ini. Ya, jadi kalau misalnya kita mengukur suhu atau sebuah temperatur pada sebuah benda, ketika bendanya itu panas, ya udah panas saja masuk, kita informasikan di sini. Nilai panas yang masuk ini tidak akan terpengaruh oleh dari sistem atau proses ini. Jadi variabel input tidak tergantung dari jumlah variabel yang lain atau pada sistem proses di sini. Itu ya. Saya lanjut. Untuk variabel output yang ada di sini ya. Jadi output itu adalah yang kemarin berubah dari elektrik ke non elektrik ya. Untuk variabel output ini adalah jumlah variabel yang dapat dicatat dan dihasilkan oleh sistem. Hanya dia dipengaruhi oleh sistem dan melalui oleh sistem tersebut variabel atau variabel input. Artinya apa? Contoh di sini kalau misalnya dari elektrik ke non elektrik, ya, contoh motor, kita mengendalikan sebuah motor. Ya. Kapan motor itu bergerak, kapan motor itu berhenti, kapan motor itu berputar ke kanan atau berputar ke kiri, bergantung dari sistem ini. Ya, jadi dipengaruhi oleh sistem dan melalui sistem oleh variabel input. Ya kan? Jadi output sini, ya, output yang ada di sini, ini dipengaruhi oleh sistem dan melalui sistem oleh variabel input. Jadi kalau di sini inputannya ketika ditekan sebuah tombol untuk berputar kanan, sistem akan memproses, maka di sini dia akan berputar ke kanan. Ya, ketika di sini disuruh untuk berhenti, ya, sistem ini mengatakan dia berhenti, maka motor akan berhenti. Jadi motor yang sebuah output di sini, ya, dipengaruhi oleh sistem kapan dia menyuruh tadi berhenti atau berputar, ya kan? Dan yang memerintahkan adalah bagian dari input ini. Itu adalah variabel. Jadi ingat artinya variabel di sini, ya, dia tidak dipengaruhi dari luar, ya, memberikan sebuah aksi pada sistem, ya, dan sistem ini atau proses ini akan memproses semua kegiatan yang seperti apa yang kita tentukan, dan output ini dipengaruhi oleh sistem. Jadi proses itu adalah set lengkap dari sebuah interaksi suatu operasi dalam sebuah sistem, di mana sebuah materi, energi, atau informasi itu bisa dirubah, dikirim, ataupun disimpan di sini. Nah, itulah proses. Nah, kemudian sistem sendiri itu adalah sebuah set elemennya saling terkait. Dia dimulai dari input, dia dimulai dari proses, dan sampai dengan output.
Nah, itu ya, itu penjelasannya secara utuh terkait dengan sistem kontrol. Kita lanjut. Kontrol sendiri, menurut DIN 19226, itu adalah sebuah proses di mana proses dalam sistem di mana salah satu atau beberapa variabel input mempengaruhi variabel output yang lainnya. Ya, saya ulangi, salah satu dari beberapa variabel input mempengaruhi variabel output lainnya sebagai hukum saling mempengaruhi di dalam sebuah sistem. Ya. Nah, sebuah sistem dari kotak ini, ya, kita tandai dengan tanda X, X1 sampai dengan sekian, ya, dan kemudian pada sebuah sistem dihubungkan ke dalam kotak keluar sebagai tanda XA sebagai sampai sekian. Variabel output saat ini ada pada gen energi atau massa yang akan dikontrol. Ini adalah sebuah bagian dari gambar dari sebuah kontrol loop terbuka. Baik, kita lanjut. Nah, sebuah contoh dari sistem kendali loop terbuka. Nah, ini adalah pengatur tekanan ya, tangki udara bertekanan. Ini sebuah contoh ya dari pengatur tekanan. Kalau kita lihat di sebelah kanan ini adalah pemakaian, kemudian ini tangki udara bertekanannya, ini kompresornya yang mensuplai udara. Nah, yang dikontrol ini kan udaranya. Kalau kita lihat gambarnya ini kan udaranya. Kemudian yang di sini adalah keran putar atau unit kontrolnya. Ini udara yang masuk, yang diambil oleh kompresor. Nah, ini yang dikontrol, kemudian ini outputnya. Nah, kalau kita lihat di dalam gambar ini, kontrol terbuka kan langsung ya, dari input diproses ke output. Di sini ada beberapa variabel yang diatur. Ya, satu ini adalah variabel gangguan, ya. Kemudian ini ada variabel input, ya, saluran masuk. Kemudian ada lagi variabel input yang lainnya. Contoh ada di sini ada keran putar untuk pengontrolnya. Kemudian katup geser pembukaan ini, yang buka katup geser variabel. Ini adalah juga bagian kontrolnya ya. Kemudian kompresor ini juga bagian dari variabel gangguan, ya kan? Nah, apabila ini ada variabel gangguan ataupun input-inputnya ini terjadi sebuah perubahan, maka pasti akan berpengaruh terhadap hasil output yang dikeluarkan tadi. Jadi kalau ini sudah ada gangguan, ya ini beda lagi keluarannya. Kalau di sini misalnya pemakaian di sini ternyata pemakaiannya ada Ada pemakaian yang berlebih, beban yang berlebih, ataupun bebannya itu malah berkurang lagi. Pasti di sini outputnya juga akan berubah. Nah, itu kita identifikasikan sebagai variabel gangguan pada pemakaian. Nah, cirinya pada kontrol loop terbuka ini ketika ada sebuah perubahan variabel pada input ini pasti akan berpengaruh pada output, dan output ini tidak bisa menginformasikan pada input yang menjadi hal yang sebuah stabil. Artinya fluktuasi output ini naik turun ini bergantung kepada variabel inputnya. Gitu. Oke, sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwasanya karakteristik kontrol open loop adalah bahwa variabel output yang dipengaruhi oleh variabel input ini tidak bisa kontinu, yang tidak lagi menjadi variabel input yang sama yang bisa diumpan balikan. Itu ya. Terus penyimpanan pada variabel output dari nilai nominal itu tidak diperhatikan, artinya diabaikan, sehingga tidak dapat dikoreksi. Begitu.